Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang turunan tingkat tinggi pada pertemuan yang ke-12. Kita sudah punya contoh 3, saya langsung pakai contoh ya. Yang ini yang ada di kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Nah, turunan tingkat tinggi itu maksudnya turunan yang diturunkan berkali-kali ya. Jadi kalau kemarin kita punya turunan pertama, yaitu lambangnya Y, absen gitu ya. Nah, turunan tingkat tinggi ini nanti diturunkan jadi turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, atau yang dibutuhkan. Walaupun pada aplikasinya biasanya turunan itu baru sampai turunan kedua, nah, belum sampai ke turunan yang keberapa gitu ya. Misalnya pada fisika turunan pertama untuk kecepatan, turunan kedua untuk percepatan. Misalnya nanti Anda menemukan persamaan gelombang, yaitu memancarkan sinyal dari frekuensi A ke B gitu ya, dari tower A ke tower B dengan menggunakan sin cos gitu ya, trigonometri, maka nanti Anda akan menemukan posisi gelombangnya dengan sin cos itu, kemudian turunan pertamanya dengan kecepatan gelombangnya dipancarkan, kemudian turunan keduanya adalah akselerasi atau percepatan untuk gelombang itu sendiri. Contoh, kita ambil yang pertama, misalnya kita punya fungsi aljabar biasa tingkat tinggi. Untuk mencari turunan pertama, kita menggunakan konsep biasa, yaitu menurunkan 6 dikali 1, 6x, 6 dikurang 1. Nah, ini turunan pertamanya. Terus kita turunkan lagi, 5 kali 4, 20. Kemudian X pangkat 4-nya diturun 1 ya. Jadi konsepnya sama persis dengan sebelumnya. Terus ini 6, 2 kali 3. Pangkatnya 3 dikurang 1 jadi 2. Dan 100 diturunkan menjadi 0. Nah, selanjutnya kita bisa mendefinisikan turunan keduanya. Biasanya lambangnya Y aksen 2 ya. Nah, bagaimana cara menentukan turunan keduanya? Sama persis, cuma kita menurunkan turunan pertamanya. Jadi turunan ini 5 kali 6, 30. X pangkat 4 ditambah 3 kali 20, 60. Kemudian X-nya 3 dikurang 1 pangkat 2. Kemudian ditambah lagi menjadi 2 kali 6, 12. X pangkat 2 dikurang 1. Ada 1 ya. Kadang-kadang tidak usah ditulis ya. 12X. Nah, misalnya ditanya lagi turunan yang ketiga. Ini ya, tandanya 3. Itu menandakan turunan ketiga. Ya, tinggal diturunkan lagi. Jadi 30 kali 4, 120. X pangkat 3 ditambah 60 kali 2 atau 2 kali 60, 120 juga. X pangkat 1 ya. X pangkat 1 ditambah 12X, itu berarti turunannya 12. Nah, jadi kita temukan bahwa untuk sampai ke turunan ketiga hasilnya seperti ini. Nah, suatu saat di pangkat 3 kalau diturunkan lagi dia bisa menjadi 0 ya. Ini bisa menjadi 0 di turunan ke berapa? Turunan ke 7 ya mungkin ya. Setelah semuanya habis. Nah, inilah yang dinamakan dengan turunan tingkat tinggi. Jadi bisa diturunkan ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sesuai dengan kebutuhannya. Nah, cuma nanti dalam aplikasinya tadi yang saya bilang, yang saya katakan bahwa biasanya yang terpakainya ada di sini ya. Nanti ada tentang nilai maksimum minimum atau titik belok ya. Nanti ada hubungannya ke aplikasinya. Kemudian kalau soal yang kedua, ini yang pertama ya.
Yang kedua, ini harus diingat ada sin cos-nya, berarti kita harus ingat bahwa turunan kemarin kalau kita punya Y sama dengan sin X, ini ada sin X. Nah, turunannya kita ingat bahwa Y aksen yang pertama itu adalah cos X. Nah, kita punya Y sama dengan cos X, maka turunannya itu adalah min. Jadi jangan lupa dia ada min sin X. Nah, ini mohon dicatat ya, bila perlu dihafal, karena akan digunakan juga untuk integral. Nanti yang namanya turunan turun, integral naik ya. Jadi dia akan berputar-putar di situ saja, sin cos. Cuma nanti ada tambahan negatif. Nah, untuk soal nomor 2 kita punya bahwa turunan pertamanya adalah 4. Nah, turunan dari cos menjadi min sin X saya tuliskan dalam kurung sin 3X. Cuma dia ada rantainya sedikit di 3X menjadi 3. Nah, kita kurungkan aja nih biar tidak terkalikan 3X dengan 3. Karena 3X berbeda dengan 3. Tidak boleh menjadi 9X. Sehingga turunannya menjadi 3-nya dengan 4, 12, min 12, sin 3X. Nah, ini turunan pertamanya. Jadi nanti misalnya kita punya persamaan gelombang gitu ya. Gelombang Y sama dengan cos 3X, maka turunan pertamanya adalah min 12 sin 3X. Ingat, turunan dari 3X tidak dikalikan dengan 3X. Nah, turunan keduanya kita cari dengan hal yang sama, karena ini konstan, min 12 sama min 12. Turunan dari sin saya kurung aja biar tidak tergabungkan. Sin itu sesuai kotak atas, itu adalah cos 3X, cos 3X, kemudian 3X nya ini turun menjadi 3. Lagi-lagi dia tetap rantai. Jadi min 12 tetap, sin 3X menjadi cos 3X, karena 3X masih bisa diturunkan jadi 3, maka dikali 3. Ini yang sejenis 3 dan min 12, bukan 3 dengan 3X ya. Lagi cos ini menandakan dia sudut, menjadinya min 36 cos 3X ya. Nah, ini terus diturunkan menjadi turunan tingkat tinggi ya. Tetapi dijamin dia tidak akan menjadi 0. Kenapa tidak akan jadi 0? Karena dia akan selalu balik sin, cos, sin, cos, sin, cos gitu ya. Jadi ada sin, nanti yang berubah tinggalkan. Dia seolah-olah menjadi siklus. Sin menjadi cos, cos menjadi sin kan. Benar-benar turunan tingkat tinggi. Kemudian yang terakhir kita punya soal nomor 3. Seperti ini nomor 3, yaitu turunannya adalah gabungan. Aljabarnya ada di sini gitu ya. 5 kali 4 20. 5 kurang 1 4 pangkatnya, dikurang ada 1 sini tidak kelihatan, kemudian saya tuliskan lagi di sini ada sin, turunannya adalah cos 2x. Cuma karena dia 2x, ada rantainya turunan 2x yaitu 2. Sehingga tuliskan yang bagus, hati-hati antara 2x dan 2 berbeda ya. Jadi biarkan sendiri-sendiri 2x pangkat 4 min 2. Ini bisa kita lepas tanda turunnya cos 2x. Ini turunan yang pertama. Jadi jangan sampai Anda menuliskan cos 4x, itu berbeda ya. Ini turunan keduanya, kita fokus turunan 1 dan 2 ya. Turunan keduanya ini 2. Itu sama dengan
Kalikan lagi 80 ya, 4 kali 20. X pangkat turunannya sekali, 4 menjadi 3. Kemudian konstanta 2 tetap. Kemudian cos menjadi min sin. Min sin 2x. 2x-nya ternyata kompleks. Kita harus turunkan lagi menjadi 2. Sehingga kita dapatkan 80 x pangkat 3 min 4 ini ya, 2 kali 2 yang belakang. Min jadinya positif. Sin 2x. Ini yang kita temukan ya. Di ini rumus turunan tingkat tinggi. Dia bisa diturunkan ke turunan pertama, 2, 3, dan selanjutnya yang diinginkan ya. Nah, karena ini juga ada sin cosnya, dia mungkin tidak akan menjadi turun selama dia tidak disubstitusikan. Oke, kita lanjut lagi di persamaan. Oh, salah ya. Kita lanjut lagi di contoh aplikasi turunan tingkat tinggi. Ya. Nah, misalnya kita punya ya dalam fisika ataupun dalam dunia kalian nanti ada persamaan gelombang atau persamaan apa ini ya? Persamaan sinyal ya, memancarkan sinyal dari tower A ke tower B gitu ya. Memancarkan sinyal memancarkan pesan dengan sinyal tertentu yaitu dengan posisi. Ini ada namanya persamaan posisi S ya. Atau kadang-kadang dinamakan dengan salah. Ini maksudnya S posisi dalam T ya, posisi dalam satuan waktu dengan S dalam senti dan T dalam detik. Nah, kita akan tentukan persamaan kecepatannya. Kita punya persamaan posisi seperti ini. Kita akan temukan persamaan kecepatannya ya untuk A ya. Kita akan jawab A, maka persamaan kecepatannya itu adalah turunan pertama dari S itu. Jadi Ft, F itu adalah velocity, kecepatan, adalah turunan pertama S aksen T. Di turunan pertama dari S. Nah, apa turunan pertamanya? Ya tinggal kita kerjakan, hasilnya adalah 2T pangkat 3, berarti 3 kali 2, 6. T pangkat 2 min turunan dari 12T yaitu 12. Nah, ini namanya turunan dari posisi yang dinamakan dengan persamaan kecepatan benda. Ini persamaan kecepatan benda. Nah, kalau yang B-nya kita akan tentukan bahwa tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 1. Nah, ini fungsi T tadi. Jadi kita ganti T-nya itu dengan 1 semuanya. Itulah kecepatan pada saat 1 sekon, 1 detik ya. Berarti 6 dikali 1 kuadrat dikurang 2. Nah, hasilnya adalah 6 dikurang 12 ya. Hasilnya adalah min 6. Tanpa disatuannya sentimeter gitu ya, sentimeter per sekon. Ini fisika ya. Ini saya kasih satuannya sentimeter per sekon. Kecepatannya. Nah, kenapa ada min 6? Nah, kalau kalian tanya lebih lanjut min 6 ya, kecepatannya min 6 ya. Nah, ini kalian harus buka lagi buku fisika ya. Karena fisika itu adalah vektor, negatif itu melambangkan arah. Jadi, min 6 artinya dia berlawanan dengan arah sebenarnya. Contohnya misalnya acuannya dia maju itu positif, maka min 6 itu negatif. Yang harusnya kecepatannya maju 6 plus gitu ya. Nah, ternyata yang kita temukan adalah di titik atau di kondisi T sama dengan 1 di detik pertama dia mundur terlebih dahulu. Ya, sebanyak negatif 6 cm. Negatif 6 berarti dia mundur dari acuannya. Itu yang namanya dengan vektor ya. Besaran yang punya nilai dan arah ya. Itu tidak salah ya.
Kemudian kita tentukan adalah percepatan. Nah, fokus kita kan di sini ya, percepatan atau acceleration. Akselerasinya ya. Nah, jadi kecepatannya adalah turunan dari kecepatan. Jadi 6T kuadrat min 12 kita turunkan menjadi 12T. 2 dikurang 1 ya. Sehingga kadang dituliskan menjadi 12. Sehingga kalau kita ingin jawab yang D, percepatannya pada T sama dengan 2 gitu ya. Ini kelebihannya. T sama dengan 2. Jadi tinggal ganti A, substitusi seperti biasa pada fungsi yang telah kita pelajari. Ini adalah 12 dikali 2. Sama dengan 24 cm ya, kuadrat per second. Oke, jadi maksud saya adalah dalam matematika ini, dalam kalkulus ini yang kita ingin turunkan adalah, yang kita ingin perjelas adalah bahwa seperti yang tadi, jika kita punya Y, maka turunannya itu gitu ya, itu akan menjadi Y aksen ya, yang pertama. Gitu. Kalau kita turunkan lagi menjadi Y yang turunan kedua. Nah, pada soal ini kita punya Y-nya adalah posisi gitu, S. Turunannya adalah sebuah kecepatan. Turunan yang keduanya itu adalah suatu percepatan. Jadi itu konsep yang akan kita ambil. Jadi pada konsep ini kita punya persamaan posisi, turunan persamaan posisi adalah kecepatan, turunan kecepatan adalah percepatan. Turunan dari percepatan belum tahu ya, jadi dalam fisika belum ada gitu ya. Mungkin dalam dunia lain juga belum ada ya, cuma sampai turunan 1 dan 2. Oke, ini contoh yang pertama. Saya rasa mudah ya, tinggal menurunkan dan mensubstitusi. Oke, ya ini contoh yang kedua, hampir sama persis ya, cuma nanti ada perbedaannya di B, kapan kecepatannya positif, kapan kecepatannya 0, kapan titik bergerak mundur kiri kanan, kapan percepatannya positif, kapan kecepatannya, ya itu ya, ini ada 5 pertanyaan. Nah, sebuah titik bergerak sepanjang koordinat mendatar sedemikian hingga ini persamaan posisi ya, S, ST, yang harus kita ingat bahwa nanti ST gitu ya, persamaan posisi, jika diturunkan dia akan menjadi velocity ya, kecepatan. Ini konsep yang harus kita ingat. Velocity diturunkan dia akan menjadi suatu acceleration, percepatan ya. Nah, ini yang akan kita bawa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini semuanya sudah ada di konsep matematika yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama, kapan kecepatannya 0? Nah, otomatis kita harus cari dulu persamaan kecepatan. Sehingga Ft itu adalah turunan pertama S aksen T, turunan pertama dari posisi ya. Turunan pertamanya adalah kita turunkan 3 kali 1 T kuadrat min 12 kali 2, 24 T ya, plus 3. Nah, ini baru persamaan posisi. Sedangkan min 30 habis ya, hilang ya. Nah, kapan kecepatannya 0? Berarti kita harus definisikan nanti. Kapan ya? Pada saat T-nya berapa? Gitu. Berapa nilai T-nya? Agar suatu saat saya tahu benda itu punya kecepatannya 0 atau berhenti ya, tidak punya kecepatan, dia berhenti. Kayak kita naik motor, maka dia akan berhenti suatu saat. Kapan dia akan berhenti? Pada saat direm gitu ya. Direm itu pada saat detik keberapa gitu ya. Nah, sehingga kita akan punya persamaan PT sama dengan 0, berarti kita punya 3 T kuadrat min 24 T plus 36 itu sama dengan 0. Nah, ini yang dikerjakan adalah faktorisasi. Memfaktorkan. Nah, biar lebih gampang, ini karena banyak ya, ada 3, faktor 3-nya kita bagi 3 semuanya, jadi T kuadrat min 8T plus 12. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu cara memfaktorkan ini.
Kalau lupa Anda bisa buka pakai luas bidang gitu ya. Kalau masih ingat tinggal cari faktor dari 12 yang dijumlahkan sama dengan min 8. Jadi saya bisa lihat sepertinya ini adalah P-nya min 6 dan P-nya min 2 gitu ya. Ini bukan P ya, ini faktornya dulu ya. Jadi saya punya min 6 kali min 2, 12. Kemudian min 6 tambah min 2, min 8 pas ya. Sehingga faktor pembuat nolnya adalah, kapan dia 0? Pada saat 6. 6 kurang 6, 0. Atau kapan dia 0? Pada saat 2 dikurang 2. Jadi kita bisa jawab bahwa kecepatan dia 0, dia akan 0 pada saat T sama dengan 6 dan T sama dengan 2. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah dia menanyakan titik pecah ya. Titik pecah. Jadi kapan persamaan itu atau kapan benda itu akan berhenti sejenak. Oh, pada saat detik kedua dan detik ke-6 dia akan berhenti. Nah, berikutnya yang B masih pada persamaan kecepatan. Kapan kecepatannya positif? Nah, berarti ini oke, yang B ditanyakan kapan kecepatannya positif. Nah, positif itu berarti dia harus lebih besar dari 0 ya. Ini ke topik pertidaksamaan kemarin. Positif harus lebih besar ya. Kalau dia bilang positif dan 0 berarti lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tinggal diselesaikan. Masukkan ke garis ini ke persamaan kita. Nah, kita selesaikan ini. Jadi kita punya titik pecah di 2 dan 6. Kita tes dengan titik 0 di sini. Tes 0 pada persamaan kecepatan. Di sini berarti plus. Sama-sama. Plus, negatif, plus. Sehingga kita dengan gampang bisa dia positif, kecepatannya positif adalah pada saat Ft kurang dari 2 atau gitu ya, Ft lebih dari 6 ya. Ini himpunan penyelesaian kemarin. Ft di mana gitu ya, HP-nya. HP-nya itu adalah himpunan penyelesaian Ft, di mana Ft kurang dari 2 atau Ft lebih dari 6. Itu akan positif. Kapan titik bergerak mundur atau ke kiri? Nah, mundur ini kan yang negatif tadi ya. Jadi di antaranya. Jadi dengan sangat mudah kita bisa jawab yang C. Saya kasih yang C di sini ya. Nah, C. C itu berarti tinggal baca yang ini. HP-nya adalah Ft gitu ya. Kecepatan dalam waktu di mana dia antara 2 kurang dari Ft-nya antara 2 sampai 6. Jadi pada saat kita menjawab B akan terjawab juga C ya. Nah, kapan percepatannya positif? Kalau dia udah tanya percepatan, berarti positifnya sudah di sini nih. Sudah persamaan percepatan. Kita harus turunkan dulu bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Atau turunan dari kecepatan. Turunan kedua. Ini bisa ditulis sebagai turunan kedua dari posisi. Atau lebih gampangnya yaitu turunan pertama dari kecepatan. Yang hasilnya adalah 6T pangkat 1 ini 2 kali 3 6 pangkat 1 min 24. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan percepatan. Nah, pertanyaannya kapan percepatan positif? Ya sudah, kita kasih syarat A. T harus lebih besar positif dari 0. Sehingga kita punya 6T dikurang 12 lebih besar dari 0 ya. Sehingga 6T
lebih besar dari 12. Dia akan 0 kalau T-nya dia akan positif kalau T-nya lebih besar dari 2. Jadi pada saat T-nya sama dengan 2, kecepatannya besar. Walaupun kecepatannya berbalik tadi ya, negatif ya. Negatif, tapi kecepatannya besar. Gitu. Berapa percepatan pada saat T1? Ini kalau pada T1, yang ini kita udah punya persamaannya. Hingga A, 1, masukkan 6 kali 1 min 24. Jadi 6 dikurang 24 ya, hasilnya adalah min 18. Satuannya tadi apa? Misalnya cm kuadrat per sekon gitu ya. Ini sama ya, karena kecepatan vektor, percepatan juga otomatis vektor, dia berlawanan ya. Jadi percepatannya negatif. Oke. Jadi intinya ini kita punya posisi turunan pertamanya adalah percepatan, turunan keduanya adalah kecepatan, turunan keduanya adalah percepatan. Nah ini saya ambil contoh di dunia fisika ya yang dekat ke teknologi informasi. Hasilnya nanti saya kasih juga di soal di classroom persamaan gelombang ya yang dekat dengan dunia kalian. Oke. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.